Kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut dengan doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Alhamdulillah. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Udah pada lemes? Tadi kan udah istirahat ya, udah mengisi tenaga. Selanjutnya kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sekarang guru mau absen dulu ya. Silvina, oh ya, Radit, ya, Cahya, nggak masuk, kemana? Oh iya. Nanti dikasih tahu ya lain kali kalau misalnya emang nggak masuk atau izin atau ada acara keluarga ataupun sakit, harus memberikan surat izin kepada guru biar gurunya tidak bingung ini muridnya kemana. Lalu Mbak Cinta, iya, Mbak Retno, Ahmad, Zidan, Bilqis, Rama, Raina, Afriza, Laura. Ya, jadi ini yang nggak masuk hanya satu orang ya hari ini. Lalu sekarang dibuka bukunya, buku LKS-nya halaman 24. Kisah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Dibaca dulu, dibaca dalam hati. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ayo dibaca. Mbak Retno, dibaca bukunya, udah ketemu halamannya. Ya, ayo dibaca ya. Oh, sudah semua? Oke, sekarang Ibu jelaskan tentang kepribadiannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang sangat baik. Beliau sangat dimuliakan. Beliau adalah Rasul yang terakhir dan sebagai penyempurna Rasul-Rasul yang lainnya. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad itu, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam itu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah hanya mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Iya. Siapa tadi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat seluruh alam? Iya, benar, Nabi Muhammad. Nah, tugas-tugas Nabi Muhammad di bumi ini sebagai mubasyiron, yang artinya pemberi kabar gembira. Nah, pemberi kabar gembira ini maksudnya gimana? Maksudnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk memberikan kabar kepada umatnya bahwa di akhirat nanti ada surga, bahwa keutamaan beragama Islam itu seperti ini, keindahannya Islam itu seperti ini,
begitu. Lalu yang kedua, tugas Rasulullah yaitu da'iyan ilallah, yang artinya penyeru kepada agama Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah diutus oleh Allah ke bumi sebagai penyeru agama Allah, sebagai penyeru agama Islam. Lalu yang ketiga yaitu Nabi Muhammad ditugaskan ke bumi untuk sebagai sirojam muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad itu biasanya itu mempunyai sebutan An-Nur, cahaya yang menerangi, menerangi bumi. Lalu yang selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi. Siapa yang tahu apa saja sifat-sifat Nabi? Ayo angkat tangan. Iya, Mbak Cinta? Iya, ada 4, benar sekali. Yang pertama bersama-sama Siddiq, lalu amanah, lalu tabligh, yang terakhir fatonah. Iya, siapa yang tahu apa artinya Siddiq? Yang semalam belajar pasti tahu ini artinya Siddiq ini apa. Ayo angkat tangan. Ya Mas Ahmad, apa Siddiq? Iya, Siddiq yang artinya jujur. Jadi Nabi Muhammad ini tidak pernah berbohong. Pernah pada suatu hari ada seseorang yang dikejar-kejar sama orang jahat. Jadi orang itu tuh ketika Nabi Muhammad diam di suatu tempat, misalnya di sini ya seperti Bu Guru. Nabi Muhammad itu ada seseorang yang datang. Tolong saya, jangan beritahukan saya kalau saya di sini. Saya dikejar-kejar oleh orang jahat, gitu katanya. Nah, akhirnya ketika orang tersebut bersembunyi. Lalu orang yang mengejar orang tersebut datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, apakah kamu melihat ada seorang dengan baju seperti ini, penampilannya seperti ini, datang melewati sini?" Nabi Muhammad lalu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Karena beliau tidak mau berbohong, akhirnya beliau berpindah tempat selangkah. Nah, lalu Nabi Muhammad menjawab seperti ini, "Wahai saudaraku, sejak saya di tempat ini, tidak ada yang melewati di depanku atau di belakangku." Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad menolong orang tersebut tanpa berbohong. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi kalian, kalau memang untuk kebaikan itu tidak, meskipun untuk kebaikan tidak boleh berbohong. Caranya bagaimana? Bisa kita teladani dari sikap Nabi Muhammad untuk menolong seseorang tadi. Iya. Lalu yang kedua yaitu amanah. Siapa yang tahu artinya amanah? Ayo angkat tangan. Ya, Mas Jabar? Iya benar, amanah adalah dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad ini sangat dapat dipercaya. Jadi kalau misalnya nih ada teman kalian ya, contohnya, "Retno, aku minta tolong ya, aku titip tas ini sama kamu, jangan ditinggal ya." Nah, di sini Mbak Retno harus benar-benar menjaga tasnya si Mbak Cinta, karena mungkin bisa jadi tasnya Mbak Cinta ada barang-barang yang berharga seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah Mbak Retno bisa dipercaya, teman-teman yang lain akan senang dengan Mbak Retno karena Mbak Retno bisa dipercaya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tabligh. Siapa yang tahu apa itu tabligh? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Friza? Iya, tabligh artinya menyampaikan. Jadi Rasulullah adalah seorang rasul dan setiap menerima wahyu beliau pasti menyampaikannya kepada umatnya. Tidak pernah menutup-nutupi, tidak pernah menambah ataupun tidak pernah mengurangi. Jadi sederhananya seperti ini. Misalnya Mas Jabar dikasih salam, misalnya Mas Ahmad titip salam ke Mas Jabar. "Jabar, aku minta tolong kasih tahu ke Bu Guru, saya kamar mandi dulu ya. Gitu, saya telat masuk." Nah, ini Mas Jabar harus menyampaikan kepada Bu Guru apa? Iya, harus sesuai dengan pesannya Mas Ahmad. Harus menyampaikan bahwa Mas Ahmad sedang di kamar mandi dan izin telat memasuki kelas. Tidak boleh, Bu,
Bu, Jabar itu Ahmad lagi ke kamar mandi sekalian ke kantin. Gak boleh ya seperti itu ya, tidak boleh, itu namanya tidak. Selain tidak dapat dipercaya, dia juga tidak menyampaikan. Iya. Lalu yang terakhir tadi apa? Iya, fatona. Fatona artinya apa? Iya, fatona artinya jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Dahulu sekali waktu umat Nabi Muhammad berusia belasan tahun, Nabi Muhammad sudah berdagang di luar negeri. Kalau zaman sekarang itu di luar negeri ya, di luar negeri. Nabi Muhammad kalau dagang tuh jujur sekali. Kalau memang itu harganya segini, ya dibilang segini. Kalau memang itu barangnya barang kemarin, ya dibilang itu barang kemarin. Apakah Anda mau membeli? Seperti itu. Dan kalau sederhananya ya, kalau sekarang kita tidak boleh berbohong kepada orang tua, kepada siapapun. Karena kalau kita berbohong, sekali berbohong akan ada akar-akar kebohongan yang lain. Misalnya, kamu nyontek ya? Enggak kok. Lah itu biasanya kamu ternyata nyontek. Kalian ternyata nyontek. Itu nanti kamu nyontek ya? Enggak kok. Terus kamu ajakannya dari mana? Ya aku belajar. Belajar kapan? Jadi terus bohong terus sampai akhir seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu sekarang coba dibaca halaman 25 tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak, wanita, dan pembantu. Coba dibaca Mbak Sari. Ya. Iya. Terus lanjutkan. Sudah. Selanjutnya perilaku yang meneladani Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tolong dibacakan Mas Dani. Iya. Dari cerita yang dibacakan oleh Mas Dani tadi, perilaku yang meneladani Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi pada zaman dahulu, ketika zamannya Nabi Muhammad pernah dibenci oleh seseorang, sangat-sangat benci kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad lewat, beliau pernah meludahi, pernah melempar kotoran. Tapi ketika orang tersebut tidak lagi melempari Nabi Muhammad dengan kotoran, tidak lagi meludahi Nabi Muhammad bingung mencari. Loh, di mana ini? Akhirnya Muhammad tanyalah kepada seseorang. Nah, seorang itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, beliau sedang sakit. Berada di rumahnya sedang istirahat." Akhirnya Nabi Muhammad tuh Rasulullah langsung ke rumahnya dan mendoakannya agar cepat sembuh. Dari situ seseorang yang dulunya sangat membenci Nabi Muhammad, selalu meludahi, selalu melemparkan kotoran, itu seketika langsung masuk Islam dan sangat menyesali perbuatannya. Jadi pesannya, ketika kalian disakiti sama seseorang, jangan pernah membalasnya dengan yang lebih buruk lagi. Kita doakan saja semoga orang yang menyakiti kita itu mendapat hidayah. Iya, mendapat hidayah supaya dia itu sadar, mereka tuh sadar kalau perbuatannya itu tidak terpuji, kalau perbuatan itu nggak baik. Jangan kita sampai ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Nah, sekarang coba tadi siapa yang bisa menyebutkan arti dan 4 sifat dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW? Coba angkat tangan. Iya, Mbak siapa itu? Mbak Rina ya? Iya, Mbak Rina. 1 artinya iya, yang kedua artinya iya, yang ketiga artinya iya, yang keempat artinya iya. Sekarang bersama-sama. Yang pertama tadi apa?
Iya, sidik. Sidik artinya jujur. Yang kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, tabligh yang artinya menyampaikan. Lalu yang keempat, fatona yang artinya pandai. Benar sekali. Nah, coba di rumah kalian membuat sekreatif mungkin dari kertas lipat atau kertas karton atau kertas apapun itu, kertas manila boleh, sekreatif mungkin dibuat bentuk-bentuk, misalnya ada bentuk bunga, ada bentuk bulan, ada bentuk kupu-kupu, itu terserah kalian bentuk apa. Itu tengahnya dikasih tulisan sidik yang artinya apa, amanah yang artinya apa, fatonah yang artinya apa, dan tabligh yang artinya apa. Seperti itu ya. Dikumpulkan minggu depan ketika pembelajaran SKI lagi ya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan yang bawa sepeda yang belum dijemput, tunggu di dalam sekolah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.